Oke, di sini saya program dari kelompok 7 dan di sini juga ada teman-teman saya kelompok 7 ya. Di sini kami akan melakukan melakukan video demonstrasi alat yang telah diberikan oleh Pak Bara, nanti dilanjutkan oleh video penjelasan mengenai laporan kami. Baiklah, langsung aja kami mulai demonstrasinya. Akan dilakukan selama 30 menit. Dimulai dari sekarang. Nah. Dan di suhu awal ini 33, di sini bisa dilihat ya. 26 tadi nomor. Suhu awal 26,97 atau bisalah 27 dari sini 32. Di sini 32. 32. Dan akan diambil data penurunannya setiap menit. Oke. Nah, di sini bisa dilihat kenapa tadi kayak jumping gitu, dia karena delaynya ya, delaynya.
Baik, untuk hasil akhir pada suhu yang ada di Blink, itu bisa dilihat ya. Ini hasil datanya. Bentar. Mana dapat? Itu hasil data menunjukkan 17,33. Karena apa kami mengambil yang dari sini? Karena di situ yang di apa namanya? Yang di Blink tuh dia delay, tapi delaynya itu di sekitaran nilai yang telah kami ambil gitu. Tetap turun tapi sekitaran itu kami ambil. Dan untuk data ini termometer raksa, ini data yang sebelah kanan, ini data yang percobaan sebelumnya, dan ini data yang sebelah kanan ini ditunjukkan nilai dari 32 ke 19 derajat. Oke. Sekian video demonstrasi kami, akan kami lanjutkan dengan video penjelasan laporan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Pak Bara. Di sini kami akan melakukan perekaman tentang membahas isi laporan kami tentang research based learning pembuatan mesin pendingin ini yang disusun oleh saya Zaki Husni, Raihan Rifki, Arus Salungta, Dafari Alfatri, dan Faisal Rahman. Oke, bisa dilihat pada daftar isi sudah tersusun, boleh lihat turun bagian. Dan untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 akan dibacakan oleh masing-masing dari kami. Dan dimulai dari Ariel Salunta Tarigan untuk bab 1. Ariel Salunta Tarigan, dipersilakan. Baik, jadi sebelumnya saya Ariel Tarigan akan menjelaskan mengenai bab 1 pada laporan kali ini, yaitu latar belakang dari pembuatan mesin pendingin mini ini. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi di zaman yang sekarang ini, sistem pendingin itu semakin penting karena memberikan banyak manfaat pada manusia. Nah, pada umumnya sistem pendingin itu digunakan pada kepentingan produk, komersil, atau bahkan industri. Nah, beberapa contoh alat yang memanfaatkan sistem pendingin itu antara lain adalah AC, kulkas, dispenser, dan freezer. Nah, sebagian besar dari alat-alat yang menggunakan sistem pendingin ini menggunakan suatu zat yang disebut refrigeran. Nah, refrigeran itu merupakan suatu zat atau campuran yang wujudnya itu berupa cairan dan digunakan dalam suatu pompa kalor dan siklus pendinginan yang memiliki fungsi untuk menyerap panas dari udara. Kemudian udara akan keluar menjadi dingin. Nah, tapi refrigeran ini memiliki kelemahan, yaitu dia tidak ramah untuk lingkungan. Nah, pengganti dari refrigeran ini adalah sebuah peltier. Peltier ini merupakan sebuah komponen termoelektrik yang mampu untuk mendinginkan tanpa harus merusak lingkungan dengan memanfaatkan efek dari peltier ini. Nah, pengaplikasian dari peltier ini tuh dapat dijumpai di berbagai komponen pendingin seperti kulkas mini, pendingin minuman yang ada di mobil, dan bahkan sebagai komponen pendingin yang terdapat pada prosesor komputer. Nah, sekarang ini tuh pemanfaatan dari peltier sendiri terbatas pada pendingin dan atau inovasi yang telah ada dari cukup lama. Namun, dasar dari peltier itu memiliki banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan karena komponen ini memiliki dua sifat, yaitu sifat panas dan juga sifat dingin yang didapatkan dalam satu komponen. Nah, untuk rumusan masalah yang akan dibahas pada research based learning kali ini, kami memiliki 5 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana karakteristik sensor yang digunakan pada mesin pendingin mini. Yang kedua, bagaimana hubungan suhu dibandingkan dengan tegangan pada mesin pendingin mini. Dan yang ketiga, bagaimana bahasa pemrograman yang digunakan pada mesin pendingin mini. Yang keempat itu bagaimana hasil dan analisis kinerja mesin pendingin mini saat diuji dengan menggunakan bahan uji minuman kaleng. Nah, untuk bagian kedua itu adalah tujuan. Untuk tujuan dapat dilihat pada laporan ada 3 tujuan, dapat dibaca saja di sini, dan untuk manfaat ada 3 juga yang dapat dibaca pada laporan. Nah, mungkin untuk bagian berikutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk pembuat tunjang pusaka itu yang pertama yang paling digunakan adalah peltier. Nah, peltier itu tuh singkatan dari thermoelectric cooler atau biasa disingkat ya TEC. Itu merupakan sebuah komponen listrik yang dapat membuat temperatur dingin pada satu sisi dan membuat temperatur panas pada sisi lainnya. Nah, mengapa sistem peltier ini adalah dengan memanfaatkan temperatur pada bagian dingin yang dihasilkan akan digunakan sebagai pendingin prosesor, AC mini, kulkas, pendingin minuman, dan pengatur temperatur akuarium. Nah, besarnya koefisien performansi atau COP peltier itu adalah perbandingan antara kalor yang dihasilkan peltier dengan energi yang disuplai. Lalu selanjutnya itu ada kipas kali 4 kali 4 dan heatsink ya.
kipas 4x4 itu merupakan sebuah alat yang tersusun dari baling-baling yang dapat berputar. Nah, pemanfaatan dari kipas itu adalah mempercepat proses penurunan suhu berdasarkan kondisi suhu ruangan yang secara real time atau langsung. Nah, laju putaran kipas itu tuh bergantung pada nilai suhu aktual, di mana semakin tinggi suhu aktualnya, maka semakin cepat putaran kipas dari kipas tersebut. Nah, itu tuh yang membuat pengendalian suhu yang terjadi dapat berjalan lebih efektif, respon waktu yang relatif cepat, dan penggunaan energi yang optimal. Terus selanjutnya ada Node MCU ESP8266 Wi-Fi Development. Nah, pada IoT atau Internet of Things itu merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memberikan manfaat lebih dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Nah, dari IoT ini nih dikembangkanlah suatu node MCU yang itu merupakan sebuah board elektronik yang menggunakan basis chip ESP8266 yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi microcontroller dengan sambungan koneksi internet atau Wi-Fi. Nah, lanjutnya kita ada breadboard. Breadboard itu merupakan sebuah papan uji coba rangkaian elektronika yang pada umumnya dipergunakan untuk menyambung berbagai macam komponen elektronika. Nah, breadboard itu tuh merupakan project board ya. Itu tuh dasar konstruksi dari sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototipe dari suatu rangkaian elektronik. Nah, berikut adalah gambar jalur dari breadboard ya. Dia dapat lihat dari gambar berikut. Lalu selanjutnya ada termistor. Termistor atau thermally sensitive resistor merupakan sebuah jenis resistor yang memiliki sensitivitas terhadap perubahan suhu yang terjadi di sekitar. Jadi perubahan suhu terjadi pada ruangan itu dapat diukur dengan termistor. Nah, termistor itu dibagi dari dua jenis, yaitu ada yang pertama NTC atau negative temperature coefficient dan termistor PTC atau positive temperature coefficient. Nah, pada ini nih ada perbedaan, yaitu yang pertama, koefisien temperatur termistor PTC itu lebih bernilai positif hanya dalam interval temperatur tertentu, sehingga di luar interval tersebut akan bernilai 0 atau negatif. Lalu yang kedua, harga mutlak dan koefisien temperatur dari termistor PTC jauh lebih besar daripada termistor NTC. Lalu selanjutnya ada power supply ya. Power supply itu tuh merupakan peralatan elektronika daya yang memiliki fungsi sebagai penyedia daya, yaitu arus dan tegangan untuk peralatan lainnya dengan menggunakan prinsip mengubah tegangan listrik menjadi jaringan jala-jala ke nilai yang dibutuhkan oleh beban. Selanjutnya ada relay 3V1 channel. Itu tuh merupakan relay. Relay itu merupakan sebuah komponen elektronika yang berfungsi sebagai saklar yang dapat digerakkan dengan arus listrik. Nah, prinsip yang digunakan dari relay itu sebagai tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi atau solenoid di dekatnya. Ketika solenoid dialiri alur listrik, maka tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet pada solenoid. Sehingga kotak saklar itu akan menutup. Lalu lanjut kita ada VS Code. VS Code itu merupakan sebuah program text editor yang ringan dan handal yang biasanya digunakan untuk melakukan pengkodingan secara langsung. Nah, selanjutnya itu ada Blink. Aplikasi Blink itu merupakan sebuah layanan server yang dapat digunakan dalam pembuatan proyek yang berhubungan dengan IoT atau Internet of Things. Nah, aplikasi Blink ini dapat memiliki 3 komponen utama, yaitu Blink APPS atau yang kedua ada Blink Server, yang ketiga ada Blink Library. Lalu yang terakhir ada C++, bahasa programan atau bahasa komputer, merupakan sebuah teknik pengatur atau instruksi dasar untuk memerintah atau menjalankan komputer. Ini adalah bahasa yang digunakan untuk pemrograman dasar. Selanjutnya ada bab 3 karena dibacakan oleh teman saya. Oke. Yang kemudian bab 3 ini adalah jenis datanya ya. Yang pertama adalah jenis data dan sumber datanya. Jenis data yang kita gunakan di sini merupakan data berbentuk kuantitatif ya. Artinya data ini menggunakan suatu nominal atau angka. Nah, menurut Sugiono ini data kuantitatif itu dinyatakan sebagai suatu metode penelitian atas positivity atau data konkret. Yang datanya itu berupa angka yang dapat diukur menggunakan statistik untuk uji perhitungan. Nah, nanti di sini pengumpulan datanya itu berupa nanti kita masukkan termometer NTC ya, dalam bentuk suhu, tegangan, dan waktu. Kemudian ada sumber data ini diambil dari data primer, yaitu data yang merupakan suatu data yang diambil secara langsung di tangan pertama oleh peneliti. Ini juga ada alat dan bahannya. Kita pertama menggunakan alat yang pertama itu adalah Peltier, kemudian ada heatsink, BGT 2622, kipas 4x4 cm, kemudian ada solid state relay, Node MCU, sensor suhu, kabel jumper,
breadboard mini, adaptor 12 volt, 3,3 ampere, step down, kemudian ada styrofoam, aluminium foil, power supply, VS Code, Blink, dan C++. Next. Nah, kemudian ini ada diagram alirnya ya. Pertama-tama kita masukkan VS Code dan source code-nya, kemudian hubungkan pada Wi-Fi. Nanti dia akan terhubung pada node MCU. Nah, sebelum itu kita sambungkan terlebih dahulu power supply-nya ini dengan kapasitas 2 volt. Nanti dia akan memberikan tegangan 3 volt kepada relay dan BJT, dan juga akan memberikan tegangan untuk men-trigger nyalanya suatu kipas. Nanti kipas ini akan menyala. Kalau misalkan dia nggak nyala, kita cek lagi sambungan power supply. Tapi kalau dia nyala, kita akan berhubung ke peltier dan heatsink. Peltier ini fungsinya nanti untuk membuang kalor ya. Nanti ada 2 sisi di situ, sisi dingin, sisi panas. Sisi panas di sini digunakan untuk membuang kalor, dan sisi dingin untuk mendinginkan ruangan. Dan di situ juga kita menggunakan bantuan heatsink untuk membantu proses penarikan kalor dengan bantuan kipas juga. Nah, setelah itu peltier ini dan heatsink ini akan mendinginkan wadah ya. Kemudian dan suhu akan mencapai target. Kemudian ke atas lagi, coba ke atas lagi ke bagian relay. Nah, tadi tegangan tadi ini dari power supply kita masukkan kepada pin dari 3 volt ya, kepada relay BJT. Kemudian relay BJT ini akan masuk ke dalam pin ESP NOD MCU via 0 di pin 3,31 ya di situ. Nanti BJT ini digunakan untuk men-trigger dan membantu nyalanya relay, sedangkan relay ini sendiri dipakai untuk membantu pembacaan trigger input. Nah, nanti dari ESP8636 ini nanti dia akan memberikan nilai pada tegangan pada pin 3V3_3. Nah, nanti di sini akan dihubungkan pada suatu resistor dan termistor NTC, yang nanti dia akan dicelupkan kepada bahan uji, yang nanti itu datanya itu berupa suatu perubahan resistor dan memiliki keluaran berupa tegangan. Nanti tegangan ini akan dikirimkan kepada Blink. Next. Nah, itu saja mungkin untuk bab 4 akan diserahkan kepada teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas Faisal. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pembahasan pada karakterisasi sensor ya. Oke, boleh turunkan begitu nih. Nah, di sini udah ada stop. Nah, di sini kita bisa lihat nih, untuk karakterisasi sensor termistor ini, kita harus melakukan kalibrasi terhadap kedua termometer, yaitu termometer raksa dan termometer termistornya atau analog. Nah, untuk termistor analog, dia akan mengeluarkan sebuah tegangan atau luaran yang dihasilkan dari termistor itu adalah berupa tegangan yang akan tampil pada Arduino di monitoring serial monitoring. Dan untuk keluaran suhu, kita akan mengamati dari termometer raksa, di mana akan kita lihat perubahan suhunya dalam kurun waktu 30 menit. Nah, di sini bisa kita lihat, kalau termometer raksa saat kami melakukan percobaan, itu pada suhu 30 awalnya, dan turun sampai dengan 14 derajat. Dan untuk tegangan juga ikut turun. Oke. Turunkan ke bawah. Lagi, terus. Nah, di sini. Untuk plot grafik hubungan VT ini, kita diminta untuk mencari nilai regresi linearnya. Bisa kita lihat, yang kita dapatkan adalah Y sama dengan 18,776X min 5,1927. Ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk dimasukkan ke codingan ADC-nya yang nanti untuk menyambungkan ke relay. Dan membuat termistor itu dibaca dan dapat dialihkan ke Blink keluarannya. Nah, didapatkan kerapatan 0,9922. Nah, di sini sudah bisa terlihat dengan jelas dari titik ke titik secara perlahan yang kita dapatkan dari hasil tabel ini ya, kalibrasi tadi yang di tabel 1. Nah, di sini didapatkan hasil regresi linear, diminta untuk dimasukkan ke dalam plot pemrograman nanti, yang dimana akan dibacakan oleh Davari. Silakan ke bawah pemrogramannya. Nah, oke. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemrograman. Nah, di sini sudah bisa dilihat pemrograman yang sudah dirancang. Nah, di sini kita menggunakan Arduino, menggunakan ESP8266 dan menggunakan Blink itu sebagai library-nya.
Mungkin lanjut ke bawah lagi. Lanjut ke bawah. Bawahnya lagi. Ya, ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Yang loop kan, loop. Nah, di sini dalam pemrograman yang sudah dirancang. Nah, di sini di mana Blink itu diaktifkan. Blink diaktifkan, disambungkan atau dikonfigurasi kepada Wi-Fi. Nah, lalu Blink ini akan dikonekkan kepada SP8266. Lalu di sini akan terjadi void loop. Void loop di sini di mana pengertiannya itu di mana itu Blink itu dinyalakan, Blink itu akan menerima data daripada Node MCU itu, lalu data tersebut akan ditampilkan pada Blink. Mungkin ke bawah lagi, ke bawah. Nah, mungkin secara penjelasannya begini. Di mana program ini dilakukan dengan bahasa pemrograman C++ yang digunakan dalam pembacaan nilai suhu yang berada pada cairan yang didinginkan oleh mesin pendingin mini. Program ini diintegrasikan SP8266 itu atau Node MCU itu sebagai modul Node MCU yang dimaksimalkan penggunaannya dengan menggunakan Wi-Fi. Pembacaan nilai suhu seperti ini dilakukan dengan basis IoT atau Internet of Things. Yang di sini dengan aplikasi Blink. Mungkin aplikasi ini lebih mudah penggunaannya daripada aplikasi yang lainnya dalam IoT gitu. Oke, nah di sini kita lihat algoritmanya pada. Nah di sini kita akan melihat flowchart-nya. Di sini kita mulai, lalu program itu akan melakukan file setup, di mana ada inisiasi pin relay ke Node MCU, lalu konfigurasi Blink ke Wi-Fi, lalu Blink dinyalakan. Lalu Blink ini akan aktif. Apabila Blink tidak terhubung, maka akan dilakukan file setup lagi gitu. Mungkin bawa lagi. Nah, lalu di sini terjadi void loop. Di mana di sini data nilai suhu dan tegangan dikirim dari Node MCU ke termistor, dari termistor ke Blink. Maka di sini data ditampilkan pada Blink itu, yang bisa dilihat suhunya itu pada Blink. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Di sini adalah tahap analisis data penurunan suhu bahan uji minuman kaleng, di mana kita bisa lihat di sini ada dua pengukuran suhu pada raksa dan suhu pada Blink. Nah, untuk pengukuran sendiri kita melakukan selama 30 menit dengan suhu awal pada termometer raksa yaitu sebesar 32 derajat Celcius, dan untuk suhu pada Blink yang ditampilkan pada monitor itu 20 derajat Celcius. Boleh turun? Turun lagi. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk penurunan pertama, turun lagi. Turun. Nah, thank you. Nah, di sini kita bisa lihat untuk termometer raksa, kita bisa dengan jelas untuk melihat ya, untuk nilainya itu dalam bilangan bulat, itu kita lihat penurunannya dari 32 ke berapa tadi? 17 berapa? Coba lihat. Nah, oke. Enggak. Di bawah. Oh, lagi. Terus ya, terus. Udah op. Nah, ke 19 yaitu kita bisa lihat berarti hanya mengalami penurunan sebesar 13 derajat. Dan sedangkan untuk ini ya, termometer analog, kita dapat melihat penurunannya sebesar 9,6 derajat. Kisaran segitu. Hal ini disebabkan oleh bentuk kaleng ya, bentuk kaleng yang cekung. Dosan tetap di situ ya, tetap di di grafik. Bentuk kaleng cekung yang membuat pemberian suhu dingin tidak terfokus ke seluruh dataran bagian bawah kaleng. Nah, itu merupakan salah satu, dan salah satunya lagi merupakan ukuran dari diameter maupun tinggi dari mesin pendingin kami dan minuman kaleng itu sudah sangat berbeda. Untuk diameter memang lebih besar untuk pendingin kami, akan tetapi untuk tinggi lebih tinggi minuman kalengnya, sehingga
tidak dapat ditutup saat melakukan pengukuran. Hal ini menyebabkan udara yang dihasilkan peltier menyebar keluar dan tidak dapat berfokus pada satu titik atau suatu ruang lingkup ruangan, sehingga tidak dapat mendinginkan minuman kaleng itu secara maksimal, sehingga hanya didapatkan penurunan selama 30 menit dengan termometer raksa dibaca yaitu 13 derajat, dan untuk termometer analog sebesar 9,6 derajat. Oke, boleh langsung ke bawah lagi ya. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Dafariel Fatri. Dafariel Fatri, Baiklah, sini saya akan membaca kesimpulan. Di sini ada 4 kesimpulan, di mana di sini ada yang pertama, dalam pembuatan mesin pendingin mini, ini dilakukan pembacaan kondisi suhu menggunakan sensor analog NTC, thermistor waterproof. Karakterisasi sensor thermistor yang dilakukan dengan melakukan komparasi pembacaan suhu pada termometer raksa dan termometer analog. Nah, nomor 2, penurunan suhu yang dilakukan oleh mesin pendingin ini, seperti yang dilihat pada plot grafik VT tadi, itu suhunya semakin turun, yang akan memicu tegangan semakin turun juga. Nah, dalam hal ini nomor 3, pengontrolan suhu dilakukan berbasis IoT yang mengintegrasikan Node MCU dan relay pada Blink. Dan data dari Node MCU berupa nilai suhu dan tegangan keluaran dikirim ke Blink. Pada Blink akan menampilkan pembacaan suhu yang pembacaannya dilakukan oleh sensor NTC thermistor. Yang terakhir, pengujian mesin pendingin pada minuman kaleng ini didapatkan hasil yang tidak maksimal karena di sini pendinginan bentuk alas kaleng yang cekung, tidak langsung menyentuh peltier, sehingga keseluruhannya itu tidak menyentuh pada peltier, sehingga ini sulit dalam mencapai suhu pendinginan yang optimal. Yang kedua tadi mengenai kaleng yang bentuknya itu agak tinggi. Nah, di sini dalam hal ini mesin pendingin tidak bisa menutup daripada badan tersebut, maka di sini akan terjadi udara pendinginan yang menyebar keluar gitu. Maka di sini tidak akan mendapatkan hasil yang begitu maksimal dalam penurunan suhu. Maka dalam memaksimalkan pengujian minuman ini dilakukan dengan menuangkan langsung cairan pada mesin pendingin dan dalam keadaan tertutup tanpa kaleng. Nah, yang di sini diperoleh penurunan suhu yang optimal tentunya. Saran di sini sarannya pada pengujian mesin pendingin yang di sini keberhasilan mesin dalam menurunkan suhu secara optimal, maka dibutuhkan adalah pengujian cairan dengan perbedaan viskositas tentunya. Di mana di sini secara teori viskositas atau kekentalan cairan yang berbeda tentunya akan mempengaruhi perbedaan durasi mesin dalam mengoptimalkan penurunan suhu. Selanjutnya, dalam pembacaan penurunan suhu yang efektif itu dilakukan menggunakan sensor digital dibandingkan sensor analog. Kenapa begitu? Karena sensor digital memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan memiliki transmisi data yang berlangsung dengan cepat dibandingkan sensor analog. Baiklah, sekian dari saya. Kembalikan kepada moderator. Oke, Rehan bisa dilihatin untuk lampiran. Nah, ini referensi yang kami dapat. Oke, dipercepat. Nah, ini untuk desainnya yang tadi. Dan ini, nah ini ya udah bisa lihat ya posisinya. Oke, di bawah. Nah, ini untuk plot diagram kami menggunakan aplikasi atau web yang berbeda untuk menyamakan apakah benar bentuknya seperti yang kami buat dan itu ternyata benar. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini untuk plot diagram yang dari web ya, ini yang maksudnya dari jelasan dari tadi. Nah, ini kami melakukannya seperti ini. Maksudnya seperti terbuka itu seperti ini untuk menguji kalengnya. Dan itu bisa di zoom ya, coba boleh bisa di zoom gambar itu. Ke laptop, lebih ke laptop. Yang ke laptopnya itu bisa. Bagian. Nah, itu bisa dilihat ya. Maaf, ini untuk, nah itu ada tombol untuk switch, lalu untuk melihat suhu dan melihat perkembangan suhu. Nah, dapat dilihat dan kami lupa untuk men-screenshot tadi di hasilnya itu, hasil yang akhir tuh, hanya cuma sempat memoto, dan itu adalah keluaran dari Blink yang telah kami buat dengan turun secara perlahan. Nah, mengapa ini kayak seperti detak jantung? Karena
dia apa namanya berdekatan gitu, kayak dari sini kayak 30 sampai ke berapa gitu. Dan sedangkan untuk diagram plotnya hanya sekecil ini gitu. Jadi kayak terlihatnya seperti berantakan, hanya saja dia turun secara perlahan menuju suhu maksimalnya. Sehingga bisa kita lihat untuk yang suhunya itu kalau nanti yang seperti Bapak lihat di video, dia mengalami delay naik turun secara mendadak, hanya saja saat itu juga dia kembali ke suhu yang berada pada suhu dasarnya gitu. Misalnya tadi naiknya tiba-tiba dari 21 ke 25, tapi tiba-tiba balik lagi nanti ke 21, 20, 21, 20, 21, 20 lah, itulah untuk pembacaan dari termistor analognya. Karena kurang akurat lebih tepatnya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata ataupun banyak kesalahan saat melakukan percobaan sampai berkali-kali mengganti codingan dan rangkaian. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bara.